Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Adrian Rafael dari program studi D4 Akuntansi Keuangan, jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Hayati dan juga Ibu Zul yang telah membimbing saya dalam pembuatan skripsi saya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang penelitian saya yang berjudul tentang penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK entitas mikro kecil dan menengah pada UMKM X. Selain itu, UMKM juga berperan penting dalam penyerapan tenaga kerja dan juga sumbangan pendapatan negara. Berdasarkan dari data Kementerian Koperasi dan UMKM mampu menyumbang sekitar 60% pada produk domestik bruto atau PDB dan dapat menyerap tenaga kerja sebesar 97%. Namun, peran dan potensi besar dari UMKM ini sering mengalami hambatan dari sisi pembiayaan modal. Pemerintah menyediakan program alternatif untuk membantu pembiayaan modal pelaku usaha, yaitu dengan program KUR atau Kredit Usaha Rakyat. Namun, masih banyak pelaku UMKM yang kesulitan dalam memperoleh KUR karena belum memiliki laporan keuangan yang dapat memberikan informasi mengenai kondisi UMKM. Faktornya yaitu karena kekurangan tahuan UMKM dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai standar dan belum ada sosialisasi mengenai akuntansi yang sesuai standar. Hal serupa juga terjadi pada UMKM X di mana UMKM X belum memiliki laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM. Itu karena kekurangan tahuan UMKM dalam menyusun laporan sesuai standar dan juga belum ada sosialisasi terhadap pihak UMKM X untuk menyusun laporan keuangan yang sesuai standar. Atas latar belakang tersebut, maka penulis menyusun skripsi dengan judul penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK entitas mikro kecil menengah pada UMKM X. Maka rumusan masalah yang dapat ditarik dari penelitian ini yaitu UMKM X belum membuat laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM. Kekurangtahuan sumber daya tentang penyusunan laporan keuangan yang sesuai standar menjadi kendala utama bagi UMKM. Pencatatan hanya menghitung tentang pemasukan dan juga pengeluaran. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menjelaskan aktivitas bisnis yang dilakukan UMKM X. Kedua, untuk menganalisis transaksi keuangan UMKM X selama ini. Dan ketiga, untuk menyusun laporan keuangan UMKM X yang sesuai dengan SAK EMKM. Yang berikutnya yaitu komponen laporan keuangan menurut SAK EMKM. Komponen laporan keuangan menurut SAK EMKM terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu laporan posisi keuangan pada akhir periode. Laporan posisi keuangan pada akhir periode yaitu informasi tentang keuangan UMKM yang terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas yang bisa diketahui dalam bentuk laporan posisi keuangan. Yang kedua yaitu laporan laba rugi selama periode. Laporan laba rugi selama periode yaitu menyajikan tentang kinerja entitas dari segi penghasilan dan juga beban pada periode penghasilan. Yang ketiga yaitu catatan atas laporan keuangan yang berisi tambahan dan rincian pos-pos tertentu dan relevan. Yang berikutnya yaitu kerangka pemikiran. Pada penelitian kali ini, kerangka pemikiran dimulai dari identifikasi aktivitas bisnis dan proses produksi pada UMKM X. Lalu identifikasi aktivitas keuangan pada UMKM X. Setelah itu, analisa transaksi yang terjadi pada UMKM X. Lalu mengelompokkan akun-akun transaksi pada UMKM X. Dan terakhir, menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM pada UMKM X. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Pendekatan penelitian yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif. Objek penelitian yaitu UMKM X. Sampling yang digunakan yaitu metode non-probability sampling dengan teknik purposive sampling, yaitu melibatkan pemilik dan pekerja UMKM untuk dijadikan sampel. Pengumpulan data yaitu data primer dalam bentuk wawancara langsung. Metode pengumpulan data yaitu dengan wawancara
Teknik wawancara yang dipakai dalam penelitian ini yaitu wawancara semi berstruktur, di mana penulis menyiapkan poin-poin pertanyaan dan dikembangkan saat proses wawancara. Observasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu observasi non-partisipan, di mana penulis tidak ikut serta dalam operasi perusahaan. Dokumentasi yang digunakan yaitu memperoleh data dari dokumen UMKM yang berhubungan dengan laporan keuangan. Analisis data terbagi menjadi 3, yaitu ada data reduction atau reduksi data. Pada penelitian ini, penulis mengolah hasil wawancara dan observasi yang sudah dilakukan terkait dengan akuntansi UMKM. Yang kedua ada data display atau penyajian data. Pada penelitian ini, tampilan data yang dilakukan peneliti yaitu teks naratif. Dan yang terakhir adalah drawing conclusions atau penarikan kesimpulan. Pada penelitian ini, penulis akan menyimpulkan data yang sudah diolah. Berikutnya yaitu profil UMKM. UMKM X merupakan usaha yang bergerak di bidang manufaktur dalam pembuatan sandal yang terletak di daerah Jakarta Barat. UMKM X didirikan sejak tahun 1995. UMKM X memiliki omset kurang lebih 720 juta per tahun dan memiliki 15 karyawan. Selanjutnya yaitu aktivitas bisnis UMKM X. UMKM X menerima pesanan pre-order yang akan dibuat dan kesepakatan waktu selesainya pesanan. Setelah itu, UMKM X menerima pola dari pemesan lalu membeli bahan yang dibutuhkan sesuai pre-order. Pemilik akan menyampaikan ke bagian produksi untuk dikerjakan sesuai pesanan. Setelah selesai proses produksi, pemilik akan menghubungi pemesan bahwa barang telah selesai dan akan diantar ke tempat pemesan. Setelah diantar, pemilik akan menerima uang dalam bentuk transfer dan pemilik UMKM X akan memberikan kwitansi sebagai bukti sudah ditransfer. Berikutnya yaitu struktur organisasi. Struktur organisasi terdiri dari yang tertinggi pemilik atau merangkap sebagai kepala produksi. Tugasnya yaitu membuat kesepakatan harga dan jumlah pesanan yang akan dibuat dengan customer dan juga mengawasi proses produksi. Pemilik juga merangkap sebagai supir dan bagian keuangan. Lalu setelah itu ada bagian produksi. Pada bagian produksi terdapat bagian-bagian yang terdiri dari bagian potong dan jahit, bagian plasting, dan juga bagian finishing. Bagian potong dan jahit bertugas sebagai memotong bahan sesuai pola yang diberikan oleh pemesan dan menjahit bahan yang sudah dipotong ke alas atau tatakannya. Lalu berikutnya ada bagian plasting atau menempel. Tugasnya yaitu menseset alas kap sandal. Selain itu bagian plasting juga bertugas menempel insole dengan outsole. Lalu yang ketiga yaitu bagian finishing. Tugasnya itu mengecek sandal terlebih dahulu apakah lem sudah merekat dengan sempurna atau tidak. Selain itu bagian finishing juga memasukkan sandal yang sudah jadi ke dalam dus sandal. Selanjutnya yaitu proses produksi. UMKM X memulai proses produksi dari pemotongan bahan pesanan. Setelah dipotong, proses dilanjutkan dengan menjahit kap sandal dan insole. Proses menjahit tidak selesai dalam sehari, sehingga muncul persediaan barang dalam proses. Setelah menjahit, proses dilanjutkan ke bagian divisi plasting. Setelah melalui proses plasting, proses dilanjutkan ke tahap finishing untuk pengecekan sandal. Aktivitas pencatatan keuangan. UMKM X hanya menghitung sebatas pendapatan dan pengeluaran. Pemilik hanya menghitung pendapatan kotor dikurangkan dengan beban-beban yang harus dibayar. Sisa dari pengurangan akan menjadi keuntungan bagi pemilik UMKM X. UMKM X memiliki 5 akun pokok, yaitu pertama ada aset. Aset yang dimiliki UMKM X ada 2 jenis, yaitu aset tetap dan juga aset lancar. Yang kedua yaitu liabilitas. Liabilitas pada UMKM X terbagi menjadi 2, yaitu liabilitas jangka pendek dan juga liabilitas jangka panjang. Yang ketiga yaitu modal. Modal pada UMKM X yaitu dari pemilik UMKM X sendiri. Yang keempat yaitu pendapatan. Pendapatan pada UMKM X didapatkan dari hasil proses produksi pembuatan sandal dan juga pendapatan bunga. Lalu yang kelima yaitu ada beban.
Beban-beban pada UMKM X terjadi dari beban pokok penjualan dan juga beban operasional UMKM X. Setelah mengidentifikasi aktivitas pencatatan keuangan, selanjutnya yaitu membuat daftar akun. Untuk membuat daftar akun yaitu dengan membuat kode akun beserta dengan nama akun. Untuk akun aset diisi dengan kode akun 1, untuk liabilitas diisi dengan kode akun 2, untuk ekuitas diisi dengan kode akun 3, untuk pendapatan diisi dengan kode akun 4, dan beban diisi dengan kode akun 5. Setelah membuat daftar akun, langkah berikutnya yaitu membuat neraca saldo awal. Berdasarkan dari wawancara dengan pemilik UMKM, diperoleh neraca saldo awal untuk tahun berakhir 31 Oktober 2019. Pembuatan untuk neraca saldo awal yaitu diisi dengan aset, liabilitas, dan ekuitas. Totalnya yaitu 280.400.000. Selanjutnya, setelah membuat daftar akun dan juga neraca saldo awal, langkah berikutnya untuk penyusunan laporan keuangan UMKM X yaitu dimulai dengan membuat jurnal umum. Untuk pembuatan jurnal umum sendiri dimulai dengan membuat kepala dari jurnal umumnya yaitu UMKM X, lalu jurnal umum, lalu per 30 September 2019. Lalu untuk keterangannya yaitu diisi tanggal transaksi, lalu ada keterangan transaksi, lalu kode akunnya itu, akun transaksi tersebut, lalu akun debit jika angka memang masuk ke dalam debit, dan kredit jika angka masuk ke dalam kredit. Dan di sini di jurnal umum tersebut didapatkan hasil total untuk 1 bulan di bulan September 2019 itu yaitu sebesar 393.5.958. Setelah itu yaitu membuat kartu persediaan. Kartu persediaan ini dibuat oleh UMKM X untuk memudahkan UMKM X dalam mengontrol pergerakan barang tersebut. Kartu persediaan ini dibuat untuk kartu persediaan barang jadi. Lalu untuk pembuatan kartu persediaan tersebut, lalu yang pertama yaitu menulis nama barang di pojok kiri atas, tulis juga di atas nama UMKM X, lalu ada keterangan kartu persediaan barang jadi. Lalu di bawah nama barang diisi dengan satuan yaitu satuannya buah. Lalu di pojok kanan atas dibuat metode FIFO. Lalu di bawahnya dibikin nomor kartunya. Lalu berikutnya ada nomor barang. Setelah itu pada kolom tanggal diisi tanggal transaksi tersebut. Pada kolom nomor bukti diisi nomor buktinya jika ada. Lalu pada kolom persediaan masuk itu dibagi menjadi 3 kolom yaitu kolom unit, kolom harga, dan jumlah. Kolom unit diisi sesuai unit yang masuk. Kolom harga diisi sesuai dengan harga barang jadi tersebut. Lalu ada persediaan keluar. Pada kolom persediaan keluar sama seperti pada kolom persediaan masuk, yaitu dengan pengisiannya disesuaikan dengan nilai pada kolom persediaan tersebut. Lalu pada kolom saldo diisi dengan selisih antara persediaan masuk dengan persediaan keluar. Berikutnya yaitu membuat buku besar. Buku besar dibuat yaitu dengan memposting angka dari neraca saldo awal dan juga dari jurnal umum. Untuk pembuatan buku besar sendiri, untuk presentasi ini saya mengambil akun kas di bank. Nah, untuk pembuatannya yaitu pembuatan pertama nama akun kas di bank, di sebelahnya diisi dengan kode akunnya. Untuk kolom pertama diisi dengan kolom tanggal transaksi, kolom kedua diisi dengan keterangan, kolom keterangan diisi dengan saldo awal jika diperoleh dari neraca saldo awal, lalu diisi posting juga jika dia diperoleh dari jurnal umum. Referensi diisi dengan posting jika di CU, diisi dengan CU jika diperoleh dari posting. Untuk debit diisi angka jika memang harus berada di debit. Untuk kredit diisi dengan angka yang memang berada di kredit. Saldo yaitu hasil penjualan dari hasil penjumlahan dari setiap transaksi. Untuk kas di bank ini total saldonya sampai 30 September 2019 yaitu sebesar 78.910.150. Setelah membuat buku besar, langkah berikutnya yaitu membuat neraca saldo.
neraca saldo dibuat untuk mengecek keseimbangan antara akun debit dan akun kredit yang di dalam buku besar. Nah, jadi di sini untuk pembuatan bagian neraca saldo sama seperti dalam pembuatan bagian jurnal umum. Yang pertama diisi dengan kepalanya yaitu UMKM X neraca saldo per 30 September 2019. Di paling kolom pertama diisi kode akun, kolom berikutnya nama akun, kolom ketiga diisi neraca saldo dengan akun debit dan akun kredit. Untuk pengisian kode akun, nama akun neraca saldo itu diperoleh dari postingan buku besar. Angka-angka yang sudah diperoleh dari buku besar diposting kembali di neraca saldo. Pada kasus ini, pada penelitian ini, neraca saldo diperoleh dengan total 369.632.105. Setelah membuat neraca saldo, langkah berikutnya yaitu membuat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini dibuat untuk mencatat jurnal yang belum dicatat atau koreksi terhadap akun untuk menyesuaikan dengan keadaan sebenarnya. Untuk penelitian ini, pembuatan jurnal penyesuaian sama seperti dengan pembuatan jurnal umum, yaitu dengan membuat kepalanya UMKM X jurnal penyesuaian baru periodenya 30 September 2019. Lalu untuk kolom pertama seperti sama, membuat tanggal, kolom kedua keterangan, kolom ketiga kode akun, kolom keempat debit, dan kolom kelima kredit. Untuk penelitian ini diperoleh untuk jurnal penyesuaiannya yaitu sebesar 30.241.605. Setelah membuat jurnal penyesuaian, langkah berikutnya yaitu membuat neraca lajur. Neraca lajur di sini bersifat opsional karena tidak diharuskan dalam membuat neraca lajur. Tetapi untuk UMKM X sendiri, menurut saya harus dibuat untuk memudahkan UMKM X dalam menyusun laporan keuangan. Di sini dalam pembuatan neraca lajur diisi dari kolom pertama kode akun, nama akun, neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laporan laba rugi, laporan posisi keuangan. Setelah dibuat lalu diisi setiap kolom yang ada. Lalu untuk neraca saldo penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan dijumlahkan ke bawah lalu didapatkan totalnya. Lalu dari neraca lajur ini ditemukan laba bersih dari UMKM X sendiri. Di dalam penelitian ini didapatkan laba bersihnya sebesar 10.819.941. Setelah membuat neraca lajur, langkah berikutnya yaitu membuat buku besar setelah penyesuaian. Di sini kita memposting akun-akun yang telah kita buat sebelumnya di jurnal penyesuaian. Nah, pada penelitian ini di presentasi ini saya mengambil akun sewa dibayar di muka dan perlengkapan kantor, karena di sewa dibayar di muka dan perlengkapan kantor terjadi penyesuaian, sehingga saya posting akun untuk sewa dibayar di muka. Di sini di sewa dibayar di muka pada tanggal 30 September 2019, keterangan diisi penyesuaian. Di sini kredit 2 juta, maka saldonya yang tadi 8 juta menjadi 6 juta. Begitu juga dengan perlengkapan kantor yang tadinya saldo 40.000. Setelah memposting ke dalam buku besar setelah penyesuaian, langkah berikutnya yaitu membuat laporan beban pokok produksi. Laporan beban pokok produksi dibuat untuk mengetahui biaya yang sudah dikeluarkan dalam pembuatan produksi tersebut. Di sini pertama yang harus dibuat yaitu membuat kepalanya dalam bagian laporan beban pokok produksi UMKM X, laporan beban pokok produksi lalu tahun berakhir 30 September 2019. Yang pertama yang harus kita ketahui itu total pemakaian bahan bakunya berapa. Di sini diketahui total pemakaian bahan bakunya berapa, 22.800.000. Lalu beban upahnya yaitu untuk bulan September itu yaitu 27.550.000. Untuk biaya overhead pabriknya diketahui totalnya 12.450.967.
sehingga total biaya manufakturnya sebesar 62.800.967. Lalu diselisihkan dengan persediaan dalam proses potong jahit, didapatkan total biaya produksi sama 62.800.967. Lalu diselisihkan juga dengan persediaan dalam proses potong dan jahit 31 September 2019, sehingga diperoleh beban pokok produksinya 62.800.967. Setelah membuat laporan beban pokok produksi, langkah berikutnya yaitu membuat laporan laba rugi untuk mengetahui berapa laba yang diperoleh UMKM pada bulan tersebut. Di sini di bulan September. Sama seperti cara pembuatan laporan beban pokok produksi untuk layoutnya. Yang pertama UMKM X, laporan laba rugi tahun berakhir 30 September 2019. Untuk pertama yang dimasukkan ke dalam laporan laba rugi yaitu akun-akun pendapatan dan juga akun-akun beban. Di sini pendapatannya dimasukkan dan pendapatan bunga, total pendapatan 76.032.158. Lalu dimasukkan beban pokok produksinya yang sudah kita dapatkan sebelumnya di laporan beban pokok produksi sebesar 62.896.7, sehingga beban pokok penjualannya 62.800.967. Lalu diselisihkan dengan total pendapatan sehingga didapatkan laba kotor sebesar 13.231.191. Setelah itu laba kotor diselisihkan dengan beban operasional UMKM X. Untuk beban operasional didapatkan total 2.411.250, sehingga laba bersih yang didapat sebesar 10.819.941. Setelah membuat laporan laba rugi, langkah berikutnya yaitu membuat laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan ini dibuat untuk mengetahui informasi tentang nilai aset, nilai liabilitas dan ekuitas UMKM tersebut. Nah, pada kondisi seperti ini, di sini UMKM X seperti biasa kita harus buat baganya dulu. Dibuat UMKM X, baru laporan posisi keuangan 30 September 2019. Dibagi menjadi dua, di sebelah sisi kiri yaitu untuk aset dan aset lancar dan aset tetap. Di sebelah kanan diisi dengan liabilitas dan ekuitas. Untuk aset sendiri, aset lancar dibuat di total sehingga didapatkan total aset lancar 89.480.358. Untuk aset tetap diperoleh sebesar 158.531.250 sehingga total aset sebesar 248.011.608. Untuk liabilitas di sini ada utang jangka panjang sebesar 18 juta, total liabilitas 18 juta. Untuk ekuitas di sini modal pemilik 230.011.608. Di sini terjadi perubahan karena ditambahkan dengan laba yang telah didapatkan dari laporan laba rugi, sehingga total liabilitas dan ekuitas dijumlahkan sehingga didapatkan 248.011.608 sama dengan nilai total aset. Berikutnya yaitu membuat catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan dibuat untuk memberikan informasi yang belum ada di saat pembuatan laporan sebelumnya. Dalam pembuatan catatan atas laporan keuangan, pertama diisi UMKM X, catatan atas laporan keuangan September 2019. Lalu yang pertama bagian umum dijelaskan bahwa di sini UMKM X berdiri sejak tahun 1995 di daerah Jakarta Barat. UMKM X merupakan sebuah usaha pembuatan sandal yang bergerak di bidang manufaktur. UMKM X memenuhi kriteria sebagai entitas mikro, kecil, dan menengah sesuai UU nomor 20 tahun 2008. Yang kedua yaitu ikhtisar kebijakan akuntansi penting. Yang A, pernyataan kepatuhan. Ada laporan keuangan disusun menggunakan standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah. Yang B, dasar penyusunan. Dasar penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis dan menggunakan asumsi dasar akrual. Mata uang penyajian yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah rupiah. C, piutang karyawan. Piutang karyawan disajikan sebesar jumlah tagihan. D, persediaan.
Biaya persediaan bahan baku meliputi biaya pembelian, biaya konversi meliputi biaya tenaga kerja langsung dan overhead. Overhead dihitung berdasarkan taksiran jam mesin satu periode. Overhead diakui sesuai biaya aktual yang terjadi. Yang E, aset tetap. Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehannya. Aset tetap disusutkan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai residu. Lalu yang F, pengakuan pendapatan dan beban. Pendapatan diakui ketika pengiriman dilakukan kepada pelanggan, beban diakui saat terjadi. Lalu yang ketiga ada kas kecil dan kas di bank. Lalu yang keempat ada piutang karyawan, kelima sewa dibayar di muka, dan keenam ada utang jangka panjang. Untuk pengisian nominalnya diketahui sebelumnya di September 2019 berapa, Oktober 2019 berapa, itu didapatkan dari yang September 2019 neraca saldo awal, dan Oktober 2019 diperoleh dari laporan posisi keuangan. Setelah membuat catatan atas laporan keuangan, yang berikutnya itu membuat jurnal penutup. Jurnal penutup di sini dibuat untuk menutup akun-akun sementara menjadi nol. Untuk akun sementara di sini yaitu akun pendapatan dan akun beban. Nah, di sini terlihat bahwa jurnal penutupnya untuk menutup akun beban ditutup ke akun ikhtisar laba rugi, dan untuk menutup akun pendapatan ditutup ke dalam akun ikhtisar laba rugi juga. Lalu ikhtisar laba rugi ditutup ke dalam modal pemilik. Nah, di sini didapatkan untuk totalnya sebesar 152.064.316. Setelah membuat jurnal penutup, langkah berikutnya yaitu memposting ke dalam buku besar. Di sini kita memposting buku besar setelah penutup. Angka-angka yang sudah kita tutup diposting ke dalam buku besar. Di presentasi ini saya tampilkan salah satu akun, yaitu ada pendapatan usaha dan juga beban pokok penjualan. Di sana sebelumnya saldonya 76 juta, lalu ditutup oleh akun ikhtisar laba rugi, diisi di keterangan penutup, lalu di kolom ref diisi dengan JPT, debitnya 76 juta sehingga saldonya 0. Begitu juga dengan beban pokok penjualan, saldonya juga. Setelah membuat buku besar setelah penutup, langkah berikutnya yaitu membuat neraca saldo setelah penutupan. Angka-angka yang diperoleh saat dalam neraca saldo setelah penutupan yaitu dari buku besar yang masih ada saldonya. Di sini yang ada saldonya yaitu akun kas kecil, kas di bank, piutang karyawan, sewa dibayar di muka, persediaan bahan baku, persediaan barang jadi, persediaan bahan pembantu, perlengkapan kantor, peralatan pabrik, akumulasi penyusutan peralatan pabrik, kendaraan, akumulasi penyusutan kendaraan, utang gaji dan upah, utang jangka panjang, dan modal pemilik. Di sini didapatkan totalnya sebesar 291.280.358. Maka kesimpulan yang didapatkan dari penelitiannya itu, yang pertama, UMKM X menerima pesanan dalam bentuk pre-order, lalu dikerjakan oleh bagian produksi dari bagian potong dan jahit, plasting, dan finishing. Setelah proses produksi, pesanan diberikan kepada pemesan dan UMKM X menerima uang dalam bentuk transfer. Yang kedua, UMKM X belum menerapkan pencatatan yang sesuai dengan SAK EMKM, sehingga laporan yang dihasilkan belum akurat. UMKM X hanya melakukan perhitungan pemasukan lalu dikurangkan dengan beban-beban. Yang ketiga, penulis telah menyusun laporan keuangan UMKM X sesuai dengan SAK EMKM yang dimulai dari daftar akun, jurnal umum, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca lajur, laporan beban pokok produksi, laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, jurnal penutup, hingga neraca saldo setelah penutup. Maka saran yang diberikan kepada penulis yaitu, penulis menyarankan UMKM X untuk menggunakan penelitian ini untuk menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan bisa lebih akurat dan dapat membantu UMKM X dalam pengambilan keputusan demi pengembangan usaha pembuatan sandal ini. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.